Pernah kepikiran gak sih kalau jabat tangan yang kelihatannya simple banget itu sebenarnya nyimpen teka-teki matematika? Nah, ayo kita bongkar bareng-bareng misteri di balik salaman yang sering kita lakukan ini. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Coba bayangin, kamu lagi di sebuah acara, ada 10 orang di sana. Semua orang salaman satu sama lain, tapi cuma sekali. Nah, pertanyaannya, total ada berapa banyak jabatan tangan yang terjadi? Kelihatannya gampang, tapi jawabannya bisa jadi di luar dugaan loh. Tenang, tenang. Ini bukan ujian matematika kok. Anggap aja kita lagi main jadi detektif yang mau mecahin sebuah misteri. Kita bakal pecahin ini sama-sama, selangkah demi selangkah. Kalau kita coba hitung langsung buat 10 orang, wah bisa-bisa pusing sendiri dan gampang salah hitung. Jadi kayak detektif pada umumnya, kita mulai dari kasus yang paling simpel dulu buat cari petunjuk. Yap, kita pakai strategi detektif kita dan mulai dari yang paling dasar. Ini tuh kunci banget buat mecahin masalah matematika apapun. Kita mulai dari kasus paling gampang. Di ruangan itu cuman ada 2 orang. Sebut aja Ali sama Budi. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, jelas banget dong ya. Cuma ada satu jabatan tangan yang bisa terjadi di antara mereka. Nah, ini titik awal kita, fondasi kita. Satu jabatan tangan. Gampang. Oke, sekarang kita undang satu orang lagi, namanya Cici. Jadi totalnya ada Ali, Budi, dan Cici. Apa nih yang berubah? Nah, di sini mulai seru. Si Cici ini kan harus salaman sama Ali, terus salaman juga sama Budi. Berarti ada 2 jabat tangan baru. Kalau ditambah sama 1 jabat tangan yang tadi udah ada antara Ali dan Budi, totalnya jadi 3. Oke, sekarang giliran kamu mikir nih. Kalau ada orang keempat masuk, kira-kira ada berapa jabatan tangan baru? Dan totalnya jadi berapa? Coba deh perhatiin angkanya. 2 orang itu 1 jabatan tangan. 3 orang jadi 3. Udah mulai kelihatan belum polanya? Pola yang barusan kamu lihat itu bukan kebetulan loh. Semuanya diatur sama sebuah prinsip dasar dalam matematika. Yuk kita kenalan sama aturan main di baliknya. Ini dia salah satu senjata paling ampuh di dunia matematika. Namanya aturan perkalian. Intinya tuh gini, kalau kamu punya beberapa pilihan berurutan, kamu tinggal kaliin aja jumlah pilihan di tiap langkah buat dapat total semua kemungkinannya. Biar gampang, bayangin kamu lagi milih baju. Kamu punya 3 kemeja sama 2 celana. Ada berapa pasang setelan yang bisa kamu pakai? Gampang, tinggal dikali aja. 3 dikali 2, hasilnya ada 6 setelan yang beda-beda. Simpel kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Kadang-kadang urutan itu ngaruh banget, tapi kadang juga nggak ada artinya sama sekali. Paham soal ini itu kunci buat mecahin banyak banget teka-teki, termasuk soal jabatan tangan kita. Jadi bedanya di sini nih, di sebelah kiri ada permutasi. Di sini urutan itu penting banget. Angka 123 itu jelas beda sama 321 kan? Nah, di sebelah kanan ada kombinasi, di mana urutan itu sama sekali nggak penting. Tim yang isinya Ali dan Budi, ya sama aja dengan tim yang isinya Budi dan Ali. Dan ini dia hubungannya sama masalah kita. Jabat tangan antara kamu dan aku, itu kan kejadian yang sama persis dengan jabat tangan antara aku dan kamu. Urutannya nggak penting. Makanya, masalah jabat tangan ini adalah soal kombinasi. Oke, dengan senjata baru kita, yaitu aturan perkalian dan pemahaman soal permutasi dan kombinasi, sekarang kita siap nih buat ngetes kemampuan kita di teka-teki yang lain. Coba kita kerjain soal ini. Kita punya 6 angka. Terus kita mau bikin bilangan 3 angka yang angkanya nggak boleh ada yang sama. Nah, di sini urutan jelas penting banget. Soalnya 234 itu beda sama 432. Berarti ini masalah apa? Yap, permutasi. Gini cara mikirnya. Buat ngisi posisi ratusan, kita punya 6 pilihan angka. Nah, karena 1 angka udah dipakai, buat posisi puluhan, pilihan kita tinggal 5. Terus terakhir, buat posisi satuan, ya tinggal sisa 4 pilihan angka aja. Disinilah aturan perkalian beraksi. Kita tinggal kaliin aja semua pilihan tadi. 6 dikali 5 dikali 4. Hasilnya ada 120 bilangan unik yang bisa kita susun. Lihat deh, bedanya jauh banget kan? Pas urutan itu penting di masalah angka, kita dapat 120 kemungkinan. Tapi buat masalah jabat tangan, yang merupakan soal kombinasi, hasilnya jauh lebih sedikit. Ini nunjukin betapa ngaruhnya konsep urutan itu. Oke, pemanasannya udah cukup. Sekarang waktunya kita balik ke pertanyaan awal yang bikin kita ada di sini. 10 orang, 1 ruangan. Dan inilah jawabannya. Dengan 10 orang di dalam ruangan,
akan terjadi tepat 45 jabat tangan. Kok bisa 45? Gini penjelasannya. Orang pertama salaman sama 9 orang lainnya. Orang kedua, dia cuma perlu salaman sama 8 orang baru karena dia kan udah salaman sama orang pertama. Begitu seterusnya, atau kita bisa pakai rumus kombinasi. Kita tinggal hitung berapa banyak cara memilih 2 orang dari 10 di mana urutannya nggak penting. Hasilnya sama persis 45. Jadi, lain kali kamu lihat orang-orang lagi salaman, kamu sekarang tahu matematika canggih di baliknya. Prinsip kombinasi ini tuh ada di mana-mana, dari kombinasi loker sampai ngitung peluang menang lotre. Pertanyaannya sekarang setelah kamu paham ini, kira-kira teka-teki apa lagi di sekitarmu yang bisa kamu pecahkan?